sekarang sedang berada di Museum Sikidai, Provinsi Jambi. Keberadaan saya sini, saya ingin menjelaskan beberapa barang peninggalan Provinsi Jambi yang ada di Museum Sikidai. Ikutin saya. Baiklah teman-teman, di sini saya sedang melihat yang bernama taji. Taji ini permainan yang biasa dimainkan oleh anak-anak saat musim buah durian. Karena bahan untuk permainan ini menggunakan biji durian sebagai bahan dari taji untuk pantak oleh lawan main. Dan yang kemudiannya sebelahnya ada kasing, merupakan permainan tradisional rakyat yang dimainkan oleh satu atau lebih dengan cara melemparkan seutas tali yang digulungkan pada gasing dan memperlemparkannya ke lantai atau tanah. Kemudian saya akan menjelaskan tentang tengkuluk atau pakis yang ada di dalam sini, dikenakan oleh wanita di desa Jambi kecil dan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi saat menari dan pesta pernikahan. Mencerminkan seorang ibu mendidik anak-anaknya untuk saling menolong dan saling menghormati serta senantiasa berbuat baik. Kemudian di sini ada tengkuluk kendurisko, dikenakan oleh wanita lempur mudik pada acara kendurisko Kabupaten Kerinci. Maknanya waktu kaya menyimpan dan waktu miskin berhemat, serta dapat menyimpan rahasia dalam suatu kebulatan kata. Kemudian di sini ada juga tengkuluk pucuk rebung, dikenakan wanita di desa Sungai Abang, Kota Jambi dalam acara adat, mencerminkan hablum minan nas, hubungan sesama manusia. Hablum minan nas, hubungan dengan Allah. Dan kemudian di sini ada tengkuluk Desa Pelawan, dikenakan oleh istri pemangku adat di Desa Pelawan dalam acara adat yang mencerminkan suatu ikhtiar pemimpinan yang memakai untuk mencari upaya guna melindungi dan memelihara serta meyakinkan masyarakat menuju kesempurnaan dan ketenangan hidup bersama. Dan yang terakhir di sini ada tengkuluk Kembang Duren, dikenakan oleh gadis Desa Tanjung Batang asal Kabupaten Sorolangun saat menanti tamu dalam pesta pernikahan, mencerminkan kegembiraan seorang gadis dalam menyambut tamu. Baiklah teman-teman, saya akan menunjukkan beberapa pakaian adat pernikahan untuk yang ada di Provinsi Jambi. Yang pertama di sini ada pakaian pengantin suku Kubu Bukit 12 yang berada di Sorolangun, seperti ini, yang wanita dan laki-laki. Dan kemudian yang kedua ada pakaian pengantin suku Kerinci. Di sini ada untuk laki-laki dan perempuan dan ada satu kris di dekat pinggang laki-laki. Terus yang ketiga ada baju pengantin suku Pengulu. Seperti kita lihat riasannya sangat berbeda dengan yang lain. Dan yang keempat ada pakaian pengantin suku Melayu Pesisir. Dan yang terakhir ada pakaian suku pengantin suku Melayu Jambi. Bisa kita lihat seperti biasanya. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan alat bercocok tanam untuk di Provinsi Jambi dahulu. Yang pertama di situ ada namanya lesung injek. Lesung injek merupakan pengolahan padi atau gabah menjadi beras yang dilakukan secara tradisional dengan menggunakan kaki. Fungsi alat ini memisahkan kulit gabah dari beras. Pasangan dari lesung ini adalah alu. Alu adalah salah satu bagian dari alat tumbuk konvensional yang umumnya terbuat dari sebatang kayu panjang yang bagian ujungnya diberi alu pendek dengan fungsi menumbuhkan bahan makanan yang terdapat dalam lesung. Kemudian ada yang nomor 2, ini merupakan alu dan lesung. Lesung sebagai fungsinya adalah sebagai tempat bahan makanan yang akan ditumbuk, misalnya jagung, padi, kopi dan lain-lain. Untuk menghancurkan bahan di dalam lesung digunakan alu. Alu adalah salah satu bagian dari alat tumbuk konvensional yang umumnya terbuat dari batang kayu bulat yang bagian tengahnya sedikit kecil untuk pegangan tangan dengan fungsi menumbuk bahan makanan yang terdapat dalam lesung. Yang ini boleh dilihat. Yang ketiga merupakan miniatur kincir. Miniatur kincir adalah salah satu contoh cara menaikkan air untuk mengalirkan daerah pertanian sawah petani dengan menggunakan putaran menyerupai roda yang diberi kipas untuk menaikkan air yang dialirkan pakai bambu ke sawah. Oke teman-teman, saya sedang berada di lantai 2. Baiklah, di sini saya akan menunjukkan beberapa peta
peninggalan Provinsi Jambi. Seperti yang kita lihat di sini kawasan Percandaian Muara Jambi. Jelas, mungkin agak kurang jelas di gambar. Ada Candi Astano, Candi Kembar Batu, Candi Tinggi, dan candi lain-lainnya. Dan boleh kita lihat di situ ada gambar-gambar candi. Di sini sangat banyak peninggalan candi yang ada di Kabupaten Muara Jambi, Provinsi Jambi. Di sini ada juga penjelasannya. Di situ ada juga beberapa peninggalan yang sangat penting. Di sini ada juga peta jalur perdagangan abad ketiga sampai abad ke-13. Baiklah teman-teman, saya sedang berada di kumpulan temuan keramik. Boleh kita lihat mendekat kamera. Di sini ada beberapa keramik, sangat banyak keramik, dan sini ada juga guci yang sangat besar. Keramik temuan permukaan didapatkan saat survei arkeologi situs-situs tinggal purbakala. Keramik yang ditemukan tidak selamanya utuh atau bahkan sebagian besar merupakan pecahan-pecahan. Meskipun terbentuk pecahan, temuan keramik telah membantu ahli purbakala dalam mengungkapkan aktivitas kehidupan masa lalu pada masyarakat. Misalnya temuan pecahan keramik, mereka beraneka ragaman bentuk dan bahannya ditemukan di pertemuan Sungai Kumpeh dan Sungai Batanghari, Sukandis, memberikan petunjuk daerah ini di masa lalu sudah perlabuhan kuno pada awal Masehi, sekitar abad ke-7 Masehi. Apalagi temuan tersebut didukung temuan perahu kuno. Demikian pula temuan ribuan pecahan keramik kuno di kota Kandis dan daerah Muara Sabak sekitarnya. Ketika beberapa keramik yang tidak utuh, ada beberapa juga yang pecah, dan sebagian ada juga yang masih utuh. Ini merupakan peninggalan zaman dahulu pada abad ke-7 Masehi. Bisa lihat kondisinya. Dan juga ada temuan bawah air. Ini keramik temuan bawah air. Boleh kita lihat beda dengan temuan yang di darat. Dan di sini ada juga satu guci atau kandi, tidak terlalu kurang ya. Dan sangat besar. Oke teman-teman, saya sedang berada di dekat stupa. Dan stupa ini merupakan bagian dari candi atau puncak candi yang terbuat dari batu sandes. Stupa ini terbuat dari ditemukan di Solok Sipin. Orang menyebutnya batu catur. Stupa ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan abu, kalang, bangsawan, dan tokoh tertentu. Dan di sini ada juga batu lapi atau lapi stone. Lapi atau yoni adalah landasan atau arca pada pada permukaan lapi terdapat lubang yang berbentuk persegi 4. Ini persegi 4. Lapi merupakan bagian bangunan suci yang ditempatkan di ruang tengah. Berdasarkan konsep pemikiran Hindu dan Buddha, lapi merupakan indikator arah letak candi. Lapi terbuat dari batu andis dan digunakan sebagai kedudukan arca ini ditemukan di Solok Sipin. Siap teman-teman, saya sedang berada di depan patung Buddha. Kita lihat yang sebesar ini patung Buddha ditemukan di betung, berdarah dalam posisi berdiri atas sana. Arca menggunakan jubah tipis hingga bagian betis dan jubah bagian dalam sebatas tumit. Kemungkinan arca ini dilengkapi dengan gelang kaki, kepala, sebagian tangan, dan tangan arca patah. Dan ini merupakan replika dari patung asli Buddha. Baiklah teman-teman, sekian penjelasan dari saya mengenai Museum Siginjai Provinsi Jambi. Mungkin bisa sedikit bermanfaat untuk teman-teman dan sahabat-sahabat sekalian. Jikalau ada kata salah, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.